Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 akan sedikit memaparkan materi mengenai metode problem based learning. Kelompok kami yaitu beranggotakan ada saya sendiri, Firda Fenanda Febriana, dan yang kedua ada Mbak Heni Yuliastuti. Di sini kami akan membahas yang pertama yaitu ada pengertian metode problem based learning, yang kedua ada prosedur problem based learning, yang ketiga ada simulasi dari metode problem based learning, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari metode problem based learning. Yaitu yang pertama, apa sih itu pengertian metode problem based learning? Metode problem based learning yaitu metode pembelajaran yang dipicu oleh sebuah permasalahan yang mendorong siswa untuk bekerja. Yang pertama yaitu belajar dan bekerja kooperatif dalam kelompok untuk mendapatkan sebuah solusi. Yang kedua yaitu berpikir kritis dan analitis, mampu menetapkan serta menggunakan sumber daya pembelajaran yang sesuai. Sedangkan menurut Rusman, metode problem based learning yaitu sebuah proses yang berbasiskan suatu permasalahan yang inovasi, dikarenakan di sini kemampuan mahasiswa benar-benar harus optimal dalam berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut secara sistematis dan dikerjakan dalam sebuah kelompok. Di sini yaitu ada kriteria dari metode problem based learning. Yang pertama yaitu ada pembelajaran yang dipicu oleh sebuah permasalahan. Yang kedua, informasi yang diperlukan tidak dijelaskan terlebih dahulu. Yang ketiga, masalah diselesaikan dalam kelompok kecil. Dan yang terakhir, diskusi kelompok difasilitasi oleh fasilitator. Jadi di sini dapat disimpulkan pengertian dari metode problem based learning yaitu suatu permasalahan dalam dunia nyata sebagai sebuah konteks bagi siswa untuk belajar kritis dan keterampilan dalam memecahkan permasalahan, serta untuk memperoleh pengetahuan yang esensial dari mata pembelajaran. Metode problem based learning ini memiliki gagasan bahwa pembelajaran dapat dicapai jika kegiatan pendidikan dipusatkan pada tugas-tugas atau permasalahan yang otentik. Materi yang kedua yaitu ada prosedur metode based learning. Di sini dijelaskan bahwa metode problem based learning yaitu ada 5 fase atau langkah-langkah, yaitu yang pertama mengorientasikan mahasiswa pada permasalahan, yang selanjutnya mengorganisasikan siswa untuk meneliti, yang ketiga membantu investigasi mandiri dan berkelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi suatu proses pemecahan masalah yang digunakan atau menggunakan metode problem based learning ini. Di sini ada 5 proses penerapan metode based learning menurut Sugianto, yaitu yang pertama, fase pertama dengan memberikan orientasi tentang permasalahan kepada mahasiswa. Dengan perilaku pengajarnya, guru membahas tujuan pembelajaran, mendeskripsikan dan memotivasi anak didik agar terlibat dalam kegiatan dalam mengatasi masalah yang ada. Yang fase kedua, menghasilkan anak didik untuk meneliti. Di sini perilaku guru berperan membantu anak didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait dengan permasalahannya. Yang fase ketiga yaitu membantu menyelidiki secara mandiri atau kelompok. Dengan perilaku pendidiknya, guru mendorong anak didik untuk mendapatkan informasi, melakukan eksperimen, mencari solusi penyelesaian masalah tersebut. Yang fase keempat dengan mengembangkan dan mempresentasikan hasil kerjanya. Di sini peran guru, perilaku guru yaitu dengan membantu anak didik dalam merencanakan menyiapkan hasil yang tepat seperti laporan, rekaman, video, dan model-model yang membantu mereka untuk menyampaikan kepada orang lain hasil yang mereka dapatkan tersebut. Yang fase terakhir yaitu dengan menganalisis dan mengevaluasi proses mengenai mengatasi masalah. Di sini peran guru
dengan membantu anak didik untuk melakukan refleksi terhadap investigasi dan proses-proses yang mereka gunakan tersebut. Ya, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada simulasi metode problem based learning dan kelebihan dan kekurangan metode problem based learning yang akan dijelaskan oleh Mbak Heni Yulia Stuti. Pembahasan selanjutnya ada simulasi problem based learning. Di sini saya akan menunjukkan suatu contoh yaitu pada matematika kelas 7 terkait dengan materi pola atau bilangan. Saya akan membacakan KD-KD-nya, yaitu KD 2.1 menunjukkan sikap logis, kritik, analitik, konsisten, dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. KD 2.2 memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika serta memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika yang terbentuk mulai pengalaman belajar. KD 3.5 memahami pola dan menggunakan untuk menduga dan membuat generalisasi atau kesimpulan. Dan terakhir KD 4.1 menggunakan pola dan generalisasi untuk menyelesaikan masalah. Tahap problem based learning terdiri dari 5 tahapan yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Yang pertama ada orientasi siswa pada masalah, kedua mengorganisasi siswa dalam belajar, ketiga membimbing penyelidikan secara individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil kerja, dan yang kelima menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, kita bahas satu persatu. Tahap yang pertama ada orientasi siswa pada masalah. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian guru tersebut memberikan suatu masalah terkait penerapan pola bilangan. Setelah itu, guru menjelaskan cara pembelajaran yang akan dilaksanakan berikutnya, yaitu yang pertama ada proses penyelidikan, kerja kelompok, dan kemudian presentasi hasil. Tahap yang kedua ada mengorganisasi siswa dalam belajar. Di sini kegiatannya guru mengelompokkan siswanya dalam kelompok kecil terdiri dari 4 atau sampai 5 orang. Kemudian guru memberikan tugas kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut dengan cara berdiskusi. Kemudian tahap yang keempat ada membimbing penyelidikan secara individu maupun kelompok. Kegiatannya, guru meminta siswanya untuk menyelidiki dengan mengumpulkan berbagai informasi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian tahap yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Kegiatannya di sini guru menunjuk kepada perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya terhadap masalah tersebut, yaitu pola atau bilangan itu. Untuk kelompok yang lain, guru memberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya atau mengkritiki pada hasil presentasi tersebut. Dan kelima ada menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tahap kelima ada menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatannya, guru membimbing siswa untuk melakukan analisis terhadap apa yang telah diperoleh siswa tersebut dalam berdiskusi. Kemudian selanjutnya dilakukanlah evaluasi hasil belajar. Pada metode problem based learning ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya dapat meningkatkan pemahaman siswa untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Kedua, dapat mendorong siswa untuk berpikir, meningkatkan kerja tim, kecakapan dalam belajar itu meningkat, dan memotivasi pembelajar. Dan kekurangan dari metode ini, sulitnya mencari problem yang relevan karena tidak semua problem dapat diselesaikan dengan cara metode ini. Kedua, sering terjadi miskonsepsi. Bisa jadi kekeliruan siswa dalam memahami apa yang telah disampaikan gurunya, ataupun
keliru dalam memahami suatu perintah yang akan dijalankannya. Dan ketiga, metode ini membutuhkan waktu yang cukup lumayan banyak, ya karena dalam metode ini membutuhkan diskusi, penyampaian suatu materi atau presentasi hasil yang didiskusikan, dan kemudian menarik kesimpulan. Demikian pembahasan prosedur dan simulasi problem based learning dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.